Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel RRK Studio. Nah, di video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sofa di dalam aplikasi Blender. Nah, pertama kita hide dulu kamera dan lightningnya agar tidak mengganggu. Lalu kita fokusnya kita skala di sumbu Z, lalu di sumbu Y dan di sumbu X. Nah, kita sesuaikan lagi bentuknya. Lalu kita tambahkan, kita masuk ke edit mode, kita tambahkan loop cut dan kita seleksi bagian face, kita extrude. Nah, nanti kita akan beri modifier subdivision surface. Nah, subdivision surface. Lalu kita masuk ke edit mode, kita tambahkan loop cut untuk membentuk tubuhnya, membentuk bentuknya ya teman-teman, agar mirip. Nah, kita tambahkan cut ya, lalu kita ganti ke 3. Nah, kita masuk edit mode lagi, kita tambahkan loop cut, kita seleksi bagian samping ya teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan loop cut lagi, lalu kita tambahkan loop cut satu lagi, kita seleksi bagian samping untuk sandaran sofanya. Nah, lalu kita extrude di sumbu Z. Nah, lalu kita sesuaikan bentuknya, kita tambahkan loop cut di situ dan di sini kita tambahkan loop cut juga. Lalu kita tambahkan loop cut di bagian situ dan di bagian samping. Nah, teman-teman, kita seleksi bagian face-nya, lalu kita extrude di sumbu X. Lalu kita tambahkan loop cut lagi. Kita tambahkan loop cut di sampingnya juga, kira-kira seperti itu. Lalu kita tambahkan loop cut lagi agar lebih terbentuk. Nah, kira-kira seperti ini bagian bentuk awalnya. Kita sesuaikan lagi bentuknya. Nah, kita tambahkan loop cut, 2 loop cut ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Lalu kita juga sesuaikan loop cutnya. Nah, kita tambahkan cube, lalu kita skala di sumbu Z, kita tipiskan. Lalu kita nanti akan buat bantalan sofanya ya teman-teman. Kita sesuaikan dulu ukurannya. Lalu kita tambahkan, nanti kita tambahkan modifier cloth. Nah, lalu kita geser ke atas, cursor to selected, lalu forge. Nah, kita masuk ke edit mode, kita tambahkan loop cut. Nah, di bagian atasnya juga kira-kira seperti itu. Nah, kita sesuaikan lagi, kita tambahkan modifier cloth, lalu kita ganti ke silk dan kita gravity-nya kita nolkan. Lalu kita play animation cloth-nya, mungkin kita beri strength-nya lebih kuat lagi ya teman-teman. Lalu kita play animasinya, kira-kira seperti itu. Kita smooth ya teman-teman. Lalu kita sesuaikan lagi bentuknya agar mirip. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita apply modifier cloth-nya, kita hapus force-nya, lalu kita sesuaikan bentuknya, kita tipiskan, lalu kita tata dulu tempatnya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu nanti kita duplikat bantalnya, kita geser ke sebelah kanannya, kita sesuaikan juga ya ukurannya agar sama persis. Lalu kita duplikat lagi. Nah, kita samakan lagi ukurannya. Lalu kita skala di sumbu X. Lalu kita duplikat lagi, kita geser ke. Nah, kita sesuaikan lagi ukurannya dan tempatnya ya teman-teman. Kita sesuaikan tempatnya dan bentuknya, skalanya. Nah, kita sesuaikan dulu. Kita skala di sumbu Y, kita sesuaikan bentuknya. Lalu, nah, kira-kira seperti ini. Kita geser ke bawah, lalu kita skala. Nah, kita geser. Kira-kira seperti itu. Kita sesuaikan bentuknya dulu.
Lalu kita duplikat bantalnya untuk menjadi sandarannya. Nah, kita sekali zoom Y, lalu kita duplikat lagi, kita rotasi. Nah, kita masuk ke mode wireframe agar terlihat, lalu kita rotasi dan kita sesuaikan lagi bentuknya. Lalu kita duplikat ya teman-teman. Totalnya jumlahnya nanti ada 3, 1, 2, dan tambahkan 1 lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu kita bagi menjadi 2, kita UV editor ya teman-teman, yang layar sebelahnya, untuk kita tambahkan tekstur kain. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita sesuaikan lagi bentuk sofanya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita keluar dari edit mode, kita sesuaikan lagi bentuknya. Nanti sofanya kita akan tambahkan tekstur kain. Nah, kita sesuaikan dulu agar bentuknya mirip ya teman-teman. Lalu kita tambahkan tekstur kain untuk sofanya. Nah, kita tambahkan ke aplikasi Blender, kita drop image-nya, lalu kita tambahkan, kita seleksi semuanya. Nah, lalu kita tambahkan materialnya kita ganti ke diffuse ya teman-teman. Lalu colornya kita ganti ke image teksturnya kita tambahkan tekstur kain. Lalu kita tekan U, Smart UV Project. Nah, kita tinggal tunggu prosesnya. Smart UV Project ini dia seperti membentuk desainnya ya teman-teman. Kita tunggu prosesnya, mungkin agak sedikit lama. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu bantalnya kita tambahkan material warna putih saja, kira-kira seperti itu. Nanti kita tambahkan plain untuk backgroundnya, untuk alas backgroundnya. Nah, kita join areas, lalu agar full ya teman-teman, kita ganti render engine-nya ke cycle. Lalu kita tambahkan plain untuk alas backgroundnya, kita ALTH, lalu kontrol ALT 0, view, kamera to view, dan kita sesuaikan pandangan dan pencahayaannya untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita sesuaikan lagi, sofanya kita perbesar sedikit, lalu kita sesuaikan bentuknya. Nah, kita sesuaikan lagi, kita juga sesuaikan, kita masuk ke mode render, kita sesuaikan pencahayaannya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu spekularnya kita turunkan sedikit agar tidak terlalu mengkilap. Nah, roughness-nya kita tambahkan, lalu kita render image. Nah, kita tinggal tunggu proses rendernya ya teman-teman. Nah teman-teman, kira-kira hasil rendernya seperti ini. Terima kasih telah menonton tutorial ini, dan tunggu tutorial dari Studio RRK selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Studio RRK dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Studio RRK. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar.